never slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow. Film ini bakal bikin kalian geleng-geleng kepala. Halo cuy, apa kabar nih? Kali ini gue akan menceritakan film asal Filipina yang rilis di tahun ini. Film ini tuh bener-bener kacau banget. Selain memang diperankan sama artis idola kita semua ya. Jadi ya udah, daripada penasaran, langsung aja kita gaskan. Film kali ini kita mulai di sebuah kamar hotel. Ada seorang dokter yang bernama Dr. Delgado sedang mengobati pasiennya. Pasiennya bernama Monica ini lagi diobati cuy. Bukannya sembuh, Monica malah meringis. Meringis karena ini adalah dokter abal-abal. Ini tuh sepasang suami istri cuy. Suaminya bernama Bobby dan istrinya bernama Debbie. Mereka ini memang punya imajinasi yang luar biasa. Nah, makanya mereka ini sering melakukan hal yang bisa membuat imajinasi mereka jadi kenyataan. Ya lu lihat sendiri lah ya, namanya juga orang kaya, pasti ada aja maunya. Seperti di malam ini, Debbie membawa abang-abang kuli proyek untuk ikut bergabung bermain bersama. Di saat lagi bermain, tiba-tiba datanglah polisi. Bukannya digerebek, si polisi malah ikutan gabung cuy. Yang ternyata ini hanyalah mbak-mbak pelayan genjot yang disewa Bobby untuk berakting jadi polisi Filipina cuy. Wah, sepertinya menyenangkan sekali ya. Sangat menyenangkan sekali, bisa kita lihat senyum bahagia di wajah mereka berdua. Tapi makin kesini kok makin kesana. Bobby merasa apa yang dilakukannya bersama Debbie udah kelewatan. Makanya Bobby perlu melakukan terapi bersama psikiater. Ini dia orangnya, Ibu Susan namanya. Bobby pun menceritakan pengalaman bermain bersama orang lain tidak berjalan mulus. Suatu ketika Bobby mengajak seorang mas-mas cantik untuk bergabung main bareng dengan mereka. Ini dia mas-mas cantiknya bernama Francine. Namun yang terjadi, tiba-tiba mas-mas ini kejang-kejang cuy. Bobby dan Debbie panik. Yang ternyata mas-mas cantik ini memang punya penyakit. Nah kan? Karena kejadian ini, Bobby pun mulai terpikir untuk berhenti mengajak orang lain buat main bersama. Namun, Debbie ternyata nggak mau berhenti. Mereka pun sampai bertengkar. Nah, Debbie ini memang imajinasinya kelewat batas. Jadi, untuk membalaskan dendam kepada Bobby, Debbie pun menyewa seorang mahasiswi untuk bermain bersama Bobby. Biar seru nih katanya Debbie, mereka berdua pakai tutup mata. Mainlah tuh cuy mereka berdua. Yang ternyata mahasiswi ini keponakannya Bobby. Gokil. Keponakannya Bobby yang ada di kampung yang memang butuh uang buat bayar kuliah. Dimanfaatkan oleh Debbie untuk ikut dalam permainan mereka. Bobby pun yang marah, ia kecewa. Nggak gini dong caranya. Gokil, di luar nalar banget ya si Debbie ya cuy. Makanya Bobby pun sampai terpikir untuk berpisah dengan Debbie. Karena Bobby ini merasa bahwa Debbie bener-bener kelewat batas. Tapi di hati kecilnya Bobby masih mencintai istrinya. Ya mau bagaimanapun Debbie itu kan ya istrinya ya cuy. Makanya Bobby ini berkonsultasi sama Ibu Susan. Gitu cuy. Na-enjoy ko rin naman yung mga pinagagawa namin ni Debbie. Singkat cerita, di hari ini ada seorang karyawannya Debbie yang datang ke rumah. Ibu Etna namanya. Datang bersama anaknya. Ibu Etna datang bertemu Debbie ya untuk minjem uang. Bobby pun mengerti apa yang ada di kepalanya Debbie. Nah bener aja kan, Debbie pun bercerita bahwa anaknya Ibu Etna seorang gadis polos yang pasti belum pernah di-unboxing. Anaknya Ibu Etna ini punya pacar calon pendeta. Makanya Debbie mengajak Bobby untuk taruhan. Mereka akan mencoba merayu satu sama lain. Debbie merayu pacarnya, sedangkan Bobby merayu anaknya Ibu Etna cuy. Debbie ini semangat banget. Soalnya anaknya Ibu Etna dan pacarnya adalah remaja yang taat agama. Yang dimana mereka ini tidak bisa digoda oleh uang. Nah kan bener kan Debbie ini aduh bener-bener kelewat batas cuy. Di keesokan harinya mereka berdua langsung survei ke gereja. Ini dia anaknya Ibu Etna dan pacarnya yang calon pendeta.
Supaya makin semangat ya, Debbie dan Bobby pun taruhan. Siapa yang menang, siapa yang berhasil, harus membelikan sebuah rumah. Gokil ya. Bobby pun bergerak cepat. Di sore harinya, Bobby langsung menemui anaknya Ibu Etna. Bobby langsung menawarkan segepok uang untuk 1 malam. Bukannya diterima, Bobby malah dikasih salam olahraga sama anak ini cuy. Kan udah dibilangin, kalau mereka ini taat agama. Tawaran yang bersifat duniawi pasti akan ditolak ya cuy. Tapi di sini Bobby malah makin tertantang. Dia malah makin semangat. Beda Bobby, beda pula si Debbie. Di hari ini Debbie berpura-pura lagi berdoa. Berawal dari pura-pura sakit, Debbie minta tolong untuk digendong sampai ke dalam mobil. Anak ini polos banget cuy, asli. Dia pun menemani Debbie di dalam mobil. Mereka pun kenalan. Bocah culun ini bernama Alvin. Debbie pun mulai melancarkan aksinya dengan memuji Alvin yang seorang calon pendeta. Bukan cuma dipuji, Alvin diperlihatkan 2 buah mercusuar miliknya Debbie. Alvin pun langsung kabur. Sedangkan Debbie malah tertawa girang. Sakit cuy si Debbie nih mah. Singkat cerita, di keesokan harinya Debbie pun sadar bahwa caranya nih salah. Ia pun datang ke gereja dan menjemput Alvin. Alvin pun dibawa ke rumahnya. Alvin terkejut saat sampai di rumahnya Debbie. Bukan rumah sih, ini mah cuy, istana. Debbie pun minta maaf dan menjelaskan kenapa ia berperilaku seperti kemarin. Jadi Debbie ini tuh seorang artis, sering membintangi berbagai judul sinetron. Makanya dia suka banget berakting dan tentunya dia jago dalam memainkan banyak peran. Di sini Debbie berpura-pura kalau dia ini ingin tobat, berpura-pura kalau dia ingin hijrah. Makanya dia minta Alvin untuk membimbing dirinya. Ya si Alvin sebagai bocah culun mah nurut aja, dia mah iya-iya aja cuy. Begitu juga dengan Bobby yang kali ini datang ke panti asuhan. Di sana ia membantu anaknya Ibu Etna, mereka pun kenalan. Gadis lucu ini namanya Sheila. Walaupun hidup pas-pasan, tapi Sheila masih mau berbagi ke sesama yang membutuhkan. Hal ini membuat Bobby tersentuh. Makanya Bobby pun berniat untuk menyumbangkan sedikit dari hartanya cuy. Gusto mo pa rin tumulong sa iba? Nah di sisi lain Alvin dan Sheila sama-sama paham kalau mereka lagi dipermainkan. Apalagi salah satu pembantu di rumahnya Debbie itu temannya Sheila. Dari pembantu inilah Sheila mendapat info seperti apa sih Debbie dan Bobby sebenarnya. Mereka tuh cuma berpura-pura dan selalu menilai orang cuma dari duitnya doang. Mendengar hal ini Alvin dari awal nih udah pengen menjauh dari Debbie. Tapi si Sheila justru mengajak Alvin ikut dalam permainan mereka. Kita ikuti aja cuy permainan mereka sampai mereka kapok. Itulah kata-katanya Sheila. Baka tayo matukso, Alvin. Di sisi lain Bobby ini punya rencana lain cuy. Di keesokan harinya tiba-tiba ibunya Sheila masuk rumah sakit. Sheila pun panik. Karena di Filipina tidak ada BPJS, Sheila pun harus membayar tagihan rumah sakit yang tidak sedikit. Apalagi bapaknya Sheila ternyata adalah pria pencari petir alias ketagihan main judai. Kasihan banget ya Sheila ya. Di malam harinya Bobby pun mendatangi bapaknya Sheila. Dengan muka yang tulus, Bobby menawarkan uang segepok buat bapaknya Sheila mainkan nih. Awalnya menolak, tapi lama-lama kok bapaknya Sheila tergoda juga. Ibunya udah, bapaknya udah, ya sekarang tinggal Sheila. Sheila dipecat. Sorry kung hindi ka naabisuhan agad. Sangat mendadak sekali, Sheila juga bingung kenapa dia doang yang dipecat. Ya tentu hal ini tuh ulahnya si Bobby, menghalalkan segala cara untuk kesenangan pribadinya. Sheila pun makin bingung, ibunya sakit, bapaknya kecanduan main judai. Dia pun dipecat. Ini gimana jalan keluarnya ya? Bukannya dicari solusi, si Alvin malah mengajak Sheila main kuda-kudaan. Dah Alvin. Di keesokan harinya Debbie kembali mendekati Alvin. Berpura-pura mulai rajin ibadah. Debbie. Tapi tiba-tiba Alvin harus pergi ke rumah sakit karena ibunya Sheila harus dioperasi. Katanya sih ada sesuatu ya yang bermasalah dengan jantung ibunya. Sheila pun makin nangis menjadi-jadi. Di sini Alvin mulai goyah. Apakah ia harus membuat kesepakatan dengan Debbie? Ia pun menelpon Debbie, tapi langsung dimatiin. Debbie dan Bobby tersenyum senang. Sebentar lagi mereka akan menang. Gak mau kalah dengan Debbie, Bobby pun tetap mengejar Sheila dengan terus menelpon Sheila dan berharap Sheila ini goyah.
Tapi di perjalanan Bobby malah bertemu dengan keponakannya yang di awal film tadi cuy. Keponakannya Bobby ini sekarang malah jadi pelayan genjot beneran cuy. Dengan pakaian yang sangat berani, dia nggak punya pilihan lain. Harus terus bayar kuliah dan kebutuhan hidup di kota metropolitan. Bobby pun tak kuasa menahan penyesalannya. Secara ya tidak langsung keponakannya ini bisa begini ya karena ulahnya si Bobby. Di sisi lain, bapaknya Sheila pun akhirnya datang menjenguk istrinya. Bukannya bawa kabar bahagia, bapaknya malah nambah masalah. Ia pun cerita kalau dia nih punya hutang yang menumpuk pada Bobby. Akhirnya yang ditunggu-tunggu pun datang juga. Sheila datang nih menemui Bobby untuk memberikan apapun yang Bobby inginkan. Ya udah langsung mereka gaskan. Sambil terus menangis, Sheila pun mempersiapkan dirinya. Namun tiba-tiba wajah Sheila berubah jadi wajah keponakannya Bobby. Hal inilah yang membuat Bobby jadi tidak tega. Ia pun malah menyuruh Sheila untuk pergi dari sini. Bobby yang sekarang sudah punya hati nurani ya cuy. Ya, jadi karena inilah Bobby konsultasi dengan Ibu Susan. Pertama kali dalam hidupnya, Bobby tidak berani main kuda-kudaan. Bobby menceritakan kepada Debbie kalau dia tidak sanggup hati untuk main kuda-kudaan sama Sheila. Bukannya seneng, Debbie malah khawatir. Dia khawatir kalau Bobby malah jatuh cinta kepada Sheila. Dia khawatir kalau Bobby sudah tidak cinta lagi kepadanya. Ayoko namang manalo. Makanya Debbie datang ke Ibu Susan dan bertanya apa saja yang diceritakan Bobby kepadanya. Tapi ya Bu Susan mah nggak bisa menceritakannya dong, karena Bobby kan pasiennya Bu Susan. Apa yang diceritakan Bobby ya rahasia. Debbie pun pulang dengan rasa kecewa. Rasa kecewa inilah yang membuat Debbie berani bertindak di luar nalar. Debbie menyewa seorang penculik untuk menculik Sheila. Sheila pun dibawa ke sebuah tempat. Bobby dan Alvin pun kali ini bekerja sama untuk menyelamatkan Sheila. Nah, mereka pun sampai dan harus melihat Sheila akan diperlakukan dengan tidak pantas oleh abang-abang penculik ini. Di saat yang tepat, Bobby dan Alvin kerja sama. Bobby mencegah Debbie sedangkan Alvin menyelamatkan Sheila. Untungnya, film ini berakhir bahagia. Alvin dan Sheila resmi menikah. Ya udah, kalau udah resmi, main kuda-kudaan pun dengan gaya apapun. Film pun selesai. Sebenarnya kalau diperhatiin ya, film itu seperti menunjukkan kita bahwa godaan setan itu benar-benar ada. Debbie dan Bobby seakan-akan tuh jadi setan yang selalu menggoda Alvin dan Sheila. Mereka menyerang dari segala sisi supaya Sheila dan Alvin tergoda, berusaha menggoyahkan iman mereka. Ya untungnya mereka sih masih kuat ya, walaupun Sheila hampir aja tergoda. Jadi itulah dia alur cerita film kali ini. Makasih yang udah nonton, gue cabut dan dadah. Oh iya, di akhir film si Bobby ini berpisah cuy sama si Debbie. Udah gitu aja ya. Makasih yang udah nonton.